udah nyampe tempat bule, tapi orangnya nggak ada. Halo teman-teman, sekarang saya udah bersama temanku yang punya studio Larasati Art Project. Nah, sekarang aku pengen ngobrol, pengen tahu perkembangan dari temanku ini saat-saat kayak pandemi kayak gini seperti apa. Nggak pakai masker. Nggak pakai masker nggak apa-apa, santai slow. Kita kan sama-sama nggak penyakitan kan. Jadi kita langsung aja kenalan sama temanku ini. Mungkin Bul bisa cerita profil, latar belakang. Ya, sebelumnya makasih udah datang ke rumah, ke studio aku Larasati Art Project di Sembilan. Nama aku Agung. Sebenarnya namanya Agung gitu. Cuma lebih akrab untuk dipanggil Bule sejak SMP. Sejak SMP aku dipanggil Bule. Nah, terus sampai sekarang, sampai kuliah, sampai sudah bertempat tinggal di Jogja, tetap panggilnya Bule gitu. Cuma nggak bisa dipungkiri juga kan, nama asli tetap kebawa gitu. Kalau nyari di Jogja, nyari nama aku nggak ketemu, tapi nyarinya lebih gampang, nyarinya nama Bule. Nah. Terus apa lagi tuh? Latar belakang mungkin pendidikan? Pendidikan sih umum, sama sih 12 tahun pendidikan formal, terus lanjutin kuliah di Jogja. Mulai kuliah itu di Jogja di Taman Siswa, kampus desain. Aku ngambil fotografi. Terus dari situ nama kampusnya nama kampusnya itu STSR Divisi Yogyakarta. Terus selesai di tahun 2013, aku lanjut kuliah lagi di ISI tahun 2014, jurusannya lukis.
Enggak apa-apa ya sambil ngerokok ya. Enggak apa santai, slow. Terus berapa lama berkecimpung di dalam dunia seni? Kalau berkecimpung di dunia seni secara non formal itu sudah lama, sejak kecil. Cuma kan karena latar belakang keluarga yang emang notabene bukan orang seni ya. Maksudnya orang seni secara akademik atau secara sanggar atau apa gitu. Jadi mungkin seni yang dipertanyakan itu sejak awal katakanlah bukan yang lebih ekspresif ya, lebih jiwa menonjolkan jiwa ekspresif. Katakanlah kayak teman-teman seni di Yogyakarta atau Bali itu kan cenderung identik dengan penampilan yang apa adanya gitu kan. Mungkin kasarannya urak-urakan gitu. Terus rambutnya gondrong, tatuan atau tindikan. Apalagi dekat dengan suatu pandangan yang menyimpang semacam minuman beralkohol, narkoba atau lain-lain. Tapi tetap nggak bisa digeneralisasi gitu kan. Jadi mungkin ada sedikit semacam pertentangan pandangan gitu. Karena mungkin belum begitu mengenal apa sih seni itu secara utuh, secara dasar itu apa sebenarnya gitu kan. Nah dari situ aku mencoba untuk mencari tahu sekaligus juga membuktikan, khususnya pertama keluarga, sisa keduanya itu adalah lingkungan sosial. Karena kan kita juga nggak lepas ya dari namanya justifikasi atau persepsi orang ya, persepsi orang menilai, wah ini orang begini, orang begitu gitu kan. Ini bagus, ini enggak. Kan selalu aja terjebak di antara dua kutub ekstrim gitu kan. Kalau nggak baik ya buruk gitu ya. Tapi nggak mesti semua di dunia kesenian itu orang kesenian tuh jelek. Enggak. Ada banyak yang bagus gitu kan. Tapi itu alami, natural aja, itu manusia emang begitu gitu kan. Jadi diisi mempelajari banyak hal dari dasar sampai lulus. Nah itu banyak hal yang aku dapat di sana gitu. Khususnya tentang bagaimana cara manusia bertumbuh gitu kan. Terlepas dari apa bidang profesi mereka gitu kan. Mau dia bidangnya hukum, mau dia ekonomi, mau kedokteran, mau guru, mau apa. Seni pun juga sama. Mereka juga mengadopsi seni sebenarnya gitu loh. Keunikannya di situ gitu. Ini kan awalnya kan fotografi ya. Terus kuliah di seni. Dilukis. Dilukis. Terus sekarang yang lagi dijalani ini yang mana ini? Kalau untuk yang dijalanin ya. Kalau yang dijalanin untuk apa dulu nih? Untuk mata pencarian atau untuk karir atau kalau untuk hobi-hobi aja gitu. Kalau untuk sekarang untuk bertahan hidup di Jogja. Untuk bertahan hidup sih banyak lebih ke proses digital ya. Karena nggak bisa pungkirin juga perkembangan teknologi juga semakin pesat. Tapi kadang ketika kita berkecimpung di dunia teknologi, konsumen minta yang manual gitu kan. Jadi apa ya itu penyesuaian lah ya. Penyesuaian, dan itu by request juga kadang gitu kan. Kalau di seputar digital. Terus dulu kenapa pindah dari fotografer ke lukis itu kenapa? Khususnya waktu itu aku kan kuliahnya diploma. Jadi diploma ini lebih banyak berorientasi pada praktek daripada teori. Ada sih teori, cuma nggak terlalu penuh, nggak terlalu banyak gitu muatannya. Dan akhirnya kuliah dikasih materi, terus praktek. Sisanya kita ngembangin lagi di luar. Kita cari klien, kita cari partner gitu kan, cari mitra kerja, masuk ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah
Dan akhirnya terlalu banyak praktek sehingga di dalam diri itu mulai muncul pertanyaan tuh. Pertanyaan, aku kuliah ngapain ya gitu kan. Karena nggak jauh-jauh juga. Saking sibuknya di kampus, banyak aktivitas di luar, terus perkuliahan juga molor nih gitu kan. Efek tuh, berdampak tuh. Istilahnya orang tua dulu tuh mesenin gini, kalau udah kuliah aja, nggak usah ambil kerja. Nah kalau udah kerja ketemu uang lupa. Nah aku tuh kebetulan pas banget aku kayak gitu orang waktu itu gitu kan. Dan akhirnya entah muncul semacam sikap arogan aku sama keluarga, itu nilai kamu kuliah kamu berantakan gitu kan. Terus aku jawab, tuh aku tuh nggak butuh nilai gitu loh, aku bisa hasilin uang dari kuliahku gitu kan, bisa buktiin lah gitu kan. Tapi di satu sisi karena latar belakang keluarga akademisi, tetap apa ya, seolah-olah bertolak belakang gitu kan. Kita butuh tuh nilai kamu, nilai akademik kamu, bukan soal nilai royalti finansial kamu gitu. Ya udah, aduh nilaiku juga pas-pasan waktu itu di kampus lama gitu kan. Tapi kalau soal finansial udah terpenuhi lah pada saat itu gitu kan. Dan akhirnya aku lanjut memutuskan untuk membuktikan lagi bahwasanya aku bisa kuliah dengan serius. Salah satunya aku membuktikan untuk lanjut divisi waktu itu, untuk mencari dasarnya seni, karena itu kan seni fotografi, desain, itu kan seni terapnya dari seni murni gitu kan. Jadi langsung nyari ke katakanlah mbah buyutnya gitu kan. Langsung mbah buyutnya kita pelajarin secara dasar apa sih, sejarahnya apa sih gitu kan. Jadi pergeseran itu karena berdasarkan pengen tahu secara mendasar tentang seni gitu ya? Ya sebenarnya itu. Makanya pindah dari fotografer ke lukis gitu ya? Oh iya Bu, bagaimana dunia seni saat ini? Seni dalam arti apa dulu ini? Wacana, dinamikanya, atau sosial politiknya, atau apa? mungkin pergerakannya lah. Pergerakan. Seputar pegiat seni gitu, atau ya teman-teman, ya, orientasi teman-teman kesenian. Ya kalau aku amati sih dari 4 tahun belakangan ini, 5 tahun belakangan ini, kegiatan kesenian tuh sempat ada kenaikan gitu kan. Terus makin kesini kok bentukannya tuh yang kelihatan kayak semacam pengulangan aja, jadi nggak ada semacam kebaruan. Atau karena kita yang terlalu larut di dalam dunia kesenian sehingga yang terlihat cuma begitu-gitu aja gitu loh. Mungkin kalau dari perspektif orang lain, katakanlah masyarakat umum, wih keren di Jogja gitu kan, di Jogja ada kegiatan ini, ada event ini gitu. Ayo berkunjung, ayo datang gitu kan. Semacam kita bisa datang ke acara FKY, event-event besar gitu kan, semacam FKY, acaranya Arjo, acara Ngayo Jazz gitu kan, event-event besar, Binel gitu kan. Tapi bagi kita yang di dalam dunia kecimpung di dunia seni, itu kita ngelihat kayaknya biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya seni ini kita hadirkan, kita buat untuk siapa sebenarnya gitu kan. Dalam pertanyaan kita mungkin ya, dari perwakilan setiap teman-teman atau apa itu aku nggak tahu gitu. Tapi yang pertanyaan khusus buat aku sendiri, karena berkecimpung di dunia seni, banyak kontribusi juga, bekerja sama gitu kan, join dengan
komunitas besar, itu muncul juga pertanyaan, ini buat siapa ya gitu kan. Jangan-jangan kita buat ini by request lagi kan, buat menuhin agenda tahunan pemerintahan gitu kan, kota atau apa gitu kan. Sehingga kita membuat itu kayak seolah-olah udah dibuat kemarin ini gitu, tahun kemarin udah dibuat, ya udah bikin lagi gitu. Dan sebenarnya nggak ada ide, cuma dikemas-kemas aja, di aksen-aksen dikit lah gitu kan, apa sih yang lagi tren zaman sekarang gitu. Jadi agak kurang, sehingga coba deh kalau dari aku sendiri mencoba untuk jeda sejenak gitu loh. Jeda sejenak dari wilayah seni yang kita tahu, yang banal gini ya, di Jogja khususnya. Aku menjauh sedikit, terus untuk tujuannya merefleksiin lagi lah, apa sih sebenarnya kesenian itu gitu. Terus coba dulu memenuhi kebutuhan primer sehari-hari gitu kan ya. Dia juga nggak menutup kemungkinan lah dari situ. Bukan berarti seniman, pelaku seni itu nggak inget sama kebutuhan primer, semacam dia harus, yang sudah berkeluarga dia cari uang buat anaknya gitu kan, buat sekolah anaknya, terus makan hari-hari, listrik, bayar air gitu kan. Tetap ada, cuma kadang yang jadi pertanyaan, kalau khususnya aku sendiri, kalau berpameran aja, pameran itu nggak mesti langsung laku. Itu poinnya di situ. Kecuali kita punya orang dalam tuh. Kalau enggak, kita punya relasi di dalam pas pameran, di dalam galeri atau apa, manajernya. Kita bisa join tuh sama mereka, ntar bagi hasil gitu kan. Nah dari situ kadang kan nggak mesti juga itu langsung laku. Meskipun kita punya joinan, itu nggak mesti laku juga, karena seniman itu katakanlah tiap 3 bulan itu muncul pendatang baru gitu kan. Itu yang fresh gitu lah. Ini segar-segar nih, enak nih gitu kan. Nah kalau yang lama-lama, yang padahal aku muda, aku perupa muda gitu, aku juga bisa kesaing loh sama yang baru-baru gitu. Apalagi yang tua-tua. Yang tua-tua tuh juga katakanlah seniman-seniman era 90-an ketemu sama orang yang baru di era kayak aku gini, itu juga, wah siapa sih ini orang gitu kan. Kita pun juga sama, ini siapa sih orang gitu kan. Kita juga gitu ngalamin gitu loh. Ini enggak, ini fake, ini bohongan ini gitu kan, kita bisa gitu. Yang seniman tua juga gitu sama yang eraku gitu kan, sama aja gitu. Dan akhirnya entar dulu lah gitu kesenian gitu. Terus memilih coba sejenak aku fokus ke dunia kerjaanku lagi, lebih fokus. Waktu itu kan selama kuliah itu aku nyambi 2 nih, jadi kuliah sambil kerja gitu kan. Kuliah sambil kerja, kebetulan juga aku di kontrak kerjaan. Di satu sisi kan lebih aman tuh, maksudnya gitu kan. Untuk kebutuhan kuliah juga sudah ditunjang dari kerjaan gitu kan. Jadi mungkin pikiran teman-teman, si Bule ini dikontrak sama galeri gitu kan. Tapi kan aku nggak di kontrak galeri. Aku nggak tahu istilah di dunia seni ini apa sebenarnya gitu kan. Ada problem macam apa aja sih di dunia seni gitu kan. Nah dan akhirnya aku masuk aja gitu kan, masuk aja ke kampus, kerja sambil kuliah, terus berkarir, pameran segala macam, guna juga menunjang kerjaan gitu. Berarti udah pernah pameran tunggal? Selama kuliah aku sempatin untuk pameran tunggal. Udah berapa kali? Untuk pameran tunggal 2 kali gitu. Kalau
Sama kampus lama dulu 1 kali, jadi 3 kali 3 kalau kali di ya? total ya. Nah, jadi tantangan terbesar bagi pelaku seni saat situasi sulit saat ini gimana sih? Tantangan besar. Tantangan terbesar bagi pelaku seni saat-saat seperti ini, saat-saat sulit seperti ini. Tantangan besar kayak sepertinya itu, aku pikir itu rahasia umum sih ya, semua orang juga ngalamin ya. Tantangan besar nggak bisa kita pungkiri juga itu seputaran tentang ide, gitu kan. Apalagi yang kita proyeksiin itu kan juga medium ya, karya berbentuk ada nih real tuh, gitu kan. Terlepas dia 2 dimensi atau 3 dimensi, gitu, atau digital, virtual gitu. Tapi ide yang selalu menjadi persoalan adalah orisinalitas ide, gitu kan. Yang sebenarnya ori itu yang mana gitu loh. Kadang menjadi pertanyaan. Kita bikin karya kayak gini nih, katakan coret-coret aja tuh. Di Indonesia tuh kita bikin kayak gini. Ini apaan nih karya kayak gini? Tapi justru karya yang seperti ini di luar negeri, katakanlah di Amerika gitu kan, itu wow, itu udah dimasukin museum. Jadi kan aneh gitu loh, sangat aneh. Entah kita yang nggak bisa mengolah ide wacana itu menjadi wacana, terus kita sajikan ke wilayah publik. Ini apa sih di balik konsep ini, apa sih karya ini sebenarnya apa gitu kan? Apa kita yang nggak mampu di Indonesia, atau mereka yang lebih mampu, atau main sistem copy paste aja itu yang jadi tantangan sekarang. Jadi kalau misalkan kita nih, nyambung nggak? jadi misalkan kayak gini, kita sebagai orang umum, bagaimana sih caranya untuk kita bisa nikmatin sebuah karya? Sebenarnya nikmatin karya seni itu ya, yang aku pelajarin, karya seni itu ketika disajikan di ruang pamer, galeri atau di ruangannya, dia sebenarnya itu cuma datang, hadiri pameran tersebut, nonton karyanya, sudah nikmati itu aja.